Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khusan khasa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Nirboyo, Syekh Mahrus Ali Nirboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Lirboyo, Syekh Tahir Marzuki Lirboyo, Syekh Baharul Ulum Marzuki Lirboyo, Syekh Irsyad terus di Manduran Bang. Baidawi Syamsuri Brabu Ahmad Syamsuri Brabu. Annallaha yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa mengadakan majlis rutinan, majlis pengajian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul udma kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana saya singgung di awal pembukaan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, innama bu'itstu li utammima makarimal akhlak. Innama bu'itstu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah, li utammima makarimal akhlak, untuk sebagai penyempurna akhlak-akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sering mendengar bahwasanya mencari ilmu, mendapatkan ilmu itu adalah suatu keagungan yang besar. Kita sering mendengar dalil bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin muslimat. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu itu mulai dari timbangan ibunda sampai ke liang lahat. Kita juga sering mendengar bahwasanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus menggapainya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, maka dia harus menggunakan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, maka dia juga harus menggunakan ilmu. Betapa agungnya ilmu sehingga syariat, sehingga Allah, sehingga Rasulullah benar-benar sangat menganjurkan, benar-benar sangat memerintahkan kepada umat Islam untuk mencari ilmu. Tapi kita juga sering mendengar bahwasanya al-adabu fauqal ilmi.
Yang namanya adab, yang namanya akhlak, itu tingkatannya berada di atas ilmu. Orang mau punya ilmu setinggi apapun, orang mau belajar selama apapun, orang mau hafal kitab seperti apapun, ketika dia tidak memiliki akhlak dan adab, maka ilmunya pun dipertanyakan. Ilmunya pun dipertanyakan. Karena ujung dari keilmuan, ujung dari pembelajaran, ujung dari yang namanya tolabul ilmi sejatinya itu adalah akhlak, ibu. Akhlak bagaimana? Akhlak kepada siapa? Akhlak itu berbudi pekerti. Akhlak itu bisa mengetahui bukan hanya mana yang benar, mana yang buruk, akan tetapi mana yang pantas untuk diungkapkan, mana yang tidak pantas untuk diungkapkan. Bukan hanya mengetahui mana yang halal, mana yang haram, tapi juga mengetahui apakah halal ini perlu saya lakukan atau justru perlu saya tinggalkan. Al-adab fauqal ilmi. Akhlak itu berada di atas keilmuan. Ya karena itu tadi, karena adab atau akhlak menjadi ending, menjadi akhir finish dari yang namanya ilmu yang sudah didapatkan. Nah, akhlak ini ada 3, ibu-ibu. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama manusia, ada akhlak kepada makhluk-makhluknya Allah selain manusia, yakni hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Dan makhluk apapun itu selain manusia. Kalau yang pertama, yakni akhlak kepada Allah, di mana kita itu tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ilmu itu setelah didapat, maka endingnya harus berakhir dengan yang namanya akhlak. Kalau kita membahas akhlak ini adalah akhlak kepada Allah, maka ilmu tersebut digunakan untuk berakhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Cara berakhlak kepada Allah adalah dengan tidak mengkufuri Allah. Karena yang namanya kufur itu adalah sikap yang bertolak belakang dengan akhlak kepada Allah. Orang kalau punya akhlak kepada Allah, maka dia tidak kufur. Orang yang kufur itu berarti tidak berakhlak kepada Allah. Nah, setidak-tidaknya di antara beberapa macam-macam kufur itu ada kalanya yang berupa kufur akidah, ibu. Ada kalanya berupa kufur keyakinan. Ada kalanya kufur itu berupa kufur yang sifatnya itu memang sangat-sangat membahayakan sekali. Membahayakan akidah keislaman kita, membahayakan keimanan kita. Apa saja itu? Ada kufur di antara namanya itu adalah syirik. Syirik itu adalah kata sifat atau kata kerja. Syirik ini orang yang melakukannya dinamakan musyrik. Atau dalam bahasa kamusnya dikatakan sebagai orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling bahaya, ibu-ibu. Syirik ini yang paling bahaya. Di antara sekian dosa yang ada di muka bumi ini, dari sekian juta dosa yang dilakukan oleh manusia, semuanya itu diampuni oleh Allah kecuali dosa berupa syirik, yakni menyekutukan, yakni menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Akan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Ini sebabnya kita kalau boleh ngomong, syirik ini adalah mbahnya dosa. Na'udzubillah min dzalik. Syirik ini adalah mbahnya dosa. Ibaratnya kakek moyangnya maksiat itu ya syirik, ibu. Maka na'udzubillah min dzalik, kita berdoa mudah-mudahan ya muqallibal qulub wa haidat, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Kita berdoa mudah-mudahan jangan sampai hati kita berbalik menjadi syirik, na'udzubillah min dzalik.
Karena banyak di luaran sana orang-orang yang memang hatinya tidak terlindungi, yang memang akidahnya tidak terjaga dengan baik, mereka itu sangat mudah untuk menyekutukan Allah dengan hal lain. Maka ayo kita syukuri akidah keimanan keislaman yang telah kita miliki, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat syirik. Naudzubillah min dzalik. Kemudian bentuk kufur yang kedua itu adalah nifak, ibu-ibu. Nifak itu kalau orangnya namanya munafik. Munafik itu intinya apa? Munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Kalau di zaman Nabi secara lisan dia mengatakan iman, akan tetapi dalam hatinya dia tidak iman. Itu orang munafik di zaman Nabi. Sehingga ingin mendapatkan manfaat-manfaat dari komunitas muslim, ingin mencari rahasia kelemahan-kelemahan orang muslim, kemudian dalam hatinya dia itu belum muslim, dan dia menyerang Islam dari dalam. Itu orang-orang munafik. Makanya dalam kitab At-Ta'rifat dikatakan yang namanya nifak atau munafik adalah idharul iman bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menunjukkan keislaman, menunjukkan keimanan dengan lisan, akan tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Naudzubillah min dzalik. Lah kalau yang sekarang kebanyakan, munafik-munafik yang ada di zaman sekarang, kebanyakan itu adalah intinya orang-orang yang berbeda kata, berbeda hati, berbeda mulut, berbeda hati. Mulutnya bilang iya, hatinya meronta-ronta tidak. Mulutnya manis terhadap orang, hatinya mencela sembarangan. Di depan ia senyum, di belakang dia menertawakan. Nah ini orang-orang yang munafik, meskipun secara akidah dia tetap Islam, akan tapi naudzubillah min dzalik, dia termasuk golongan orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik itu, ibu-ibu, adalah orang-orang yang tidak jujur dengan hatinya. Di dalam lisannya dia selalu baik kepada orang lain, akan tetapi perilakunya di belakang orang lain dia adalah orang yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit munafik. Lah itu kufur yang sifatnya sangat membahayakan, Ibu. Kufur-kufur yang sifatnya berhubungan dengan akidah, dengan keimanan. Selanjutnya ada kufur itu yang berhubungan dengan nikmat. Lah ini yang sering merajalela di kalangan kita, di antara kita. Ada yang namanya kufur nikmat. Kufur itu apa sih, Ibu? Kufur itu artinya mengingkari. Kufur itu artinya membangkang. Kufur itu artinya tidak mau, mencegah kebenaran. Lah maka kalau kufur nikmat, ketika kufur itu dimaknai sebagai mengingkari, berarti kufur nikmat mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitabnya para ulama mengatakan yang namanya kufur nikmat itu adalah sitru nikmatil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Sitru nikmatil mun'im, menutupi nikmat yang telah Allah berikan sebagai pemberi nikmat, au ya'malu bi mukhalafati fi mukhalafatil mun'im, atau berperilaku dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sang memberi nikmat. Yang pertama, sitru nikmatil mun'im. Sitru nikmatil mun'im, menutupi nikmat-nikmatnya Allah. Apa maksudnya menutupi nikmat-nikmatnya Allah? Tidak mengikutkan Allah, tidak menyerahkan kepada Allah atas segala apapun yang dihasilkan oleh manusia. Ditanyain, kamu kok bisa kaya gimana? Saya kerja. Saya 20 tahun bekerja membangun bisnis ini. Maka bisnis ini bisa berdiri karena jerih payah saya. Lah ini termasuk orang-orang yang kufur nikmat, ibu-ibu. Orang-orang yang tidak mengikut sertakan Allah. Orang-orang yang menafikan Allah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa nikmat. Kalau dikatakan kesuksesan itu berasal dari kerja keras itu pasti membuahkan kesuksesan tanpa melibatkan Allah sama sekali.
Di luar sana banyak orang-orang yang bekerja keras pagi, siang, sore, malam, akan tetapi belum ditakdirkan sukses oleh Allah. Di sisi lain banyak orang yang pengangguran, yang tidak kerja sama sekali, yang tidak pernah susah sama sekali. Akan tetapi dia bisa menerima kekayaan, dia bisa menikmati kekayaan, dia bisa menikmati kesuksesan. Misal orang-orang yang memang sudah terlahir kaya raya, sampai kemudian dia dewasa masih kaya raya, dia tidak pernah bekerja seperti apapun, tapi Allah berikan kekayaan. Lah, maka tidak pas, maka tidak sesuai dan tidak layak ketika kita mengatakan bahwasanya kesuksesan yang kita dapatkan itu adalah hasil kerja keras kita. Kekayaan yang kita punya, bisnis besar, perusahaan yang kita punya, jabatan yang kita emban, ini adalah proses panjang dari jerih payah saya. Seharusnya orang-orang yang beriman ketika ditanya, kamu kok bisa kaya? Atas izin Allah. Caranya bagaimana? Bekerja keras. Lah itu yang benar. Itu yang benar. Jadi mengembalikan semua nikmat yang telah Allah berikan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengatakan bahwasanya caranya, ikhtiarnya dengan cara bekerja. Karena bekerja itu adalah sesuatu hal yang sifatnya ikhtiar, ibu-ibu. Sesuatu hal yang sifatnya usaha. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa merencanakan, Allah lah yang menentukan dan memberi pilihan. Maka orang yang kufur nikmat adalah orang-orang yang mendewa-dewakan pekerjaannya, orang-orang yang mendewa-dewakan kerja kerasnya, sampai-sampai lupa bahwasanya Allah yang menentukan terhadap hasil endingnya. Meninggalkan sholat karena masih rapat, meninggalkan sholat karena masih berdagang, meninggalkan sholat sampai lewat waktunya karena masih sibuk dalam bekerja. Itu adalah contoh orang-orang yang lebih mendewakan pekerjaannya demi mendapatkan kekayaan, padahal kekayaan itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua berdoa, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi kita masuk dalam golongan orang-orang yang terus mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang kufur nikmat itu adalah ya'malu fi mukhalafatil mun'im, melakukan sesuatu, beramal, mengalokasikan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diberikan atau apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya syukur, alhamdulillahi rabbil alamin, ya Allah engkau telah memberikan saya nikmat tangan. Mulutnya syukur, akan tapi tangannya kufur buat nabokin orang. Alhamdulillah ya Allah engkau telah memberikan saya nikmat saya bisa berbicara. Engkau telah memberikan nikmat saya berupa mulut yang bisa berbicara. Lisannya bersyukur, akan tetapi prakteknya dia sering menggibah orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah engkau telah memberikan saya harta yang melimpah, tidak ada kekurangan satu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin, mulutnya bersyukur, akan tapi hartanya digunakan untuk sesuatu hal yang haram yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya orang-orang yang kufur nikmat. Maka kufur nikmat itu ya kebalikan dari syukur nikmat, ibu-ibu. Orang yang tidak bersyukur berarti dia orang yang kufur. Kita kembali dalam pembahasan kita syukur di bulan-bulan kemarin, bahwasanya yang namanya syukur itu adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin secara simbolis. Jadi syukur secara simbolis adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin, akan tetapi hakikat syukur itu adalah mengalokasikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk sebesar-besarnya dialokasikan pada apa yang Allah ridhai, apa yang Allah kehendaki. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dari dua pembagian kufur ini, orang-orang ketika dia memiliki ilmu yang matang, ketika dia sudah belajar dari tempat sana, dari tempat sini,
bertahun-tahun dia belajar, endingnya harus selesai di masalah akhlak. Lah, akhlak kepada Allah itu adalah menghindari dua hal ini. Jadi menghindari kufur kepada Allah, kufur akidah kepada Allah, kemudian menghindari kufur nikmat kepada Allah. Maka kalau ada orang-orang yang dikatakan berilmu, kalau ada orang-orang yang dikatakan sudah ngaji sana sampai sini, akan tetapi dalam kesehariannya masih mengkufuri nikmatnya Allah, naudzubillah min dzalik, maka ilmunya itu dikatakan tidak manfaat. Yang kedua, ibu-ibu, adalah akhlak kepada sesama manusia. Orang ketika sudah berilmu, maka endingnya dia harus berakhlak kepada sesama manusia. Bagaimana berakhlak kepada sesama manusia? Akhlak yang paling mulia itu adalah akhlaknya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak yang baik, bagaimana tirulah baginda Nabi Muhammad berakhlak. Baginda Nabi itu tidak pernah membalas cacian. Orang yang meludah kepada Nabi setiap kali Nabi berangkat ke masjid ketika orang tersebut sakit, maka Rasulullah adalah orang yang pertama kali menjenguk. Bisa nggak kita seperti ini? Rasulullah itu dihujani batu sampai berdarah-darah kakinya, sampai bergelimang, sampai berjatuhan tubuh beliau, sampai kemudian beliau tersungkur, dilempari batu oleh orang-orang Taif, baik budak maupun anak kecil, semuanya menganiaya kanjeng Nabi sampai Rasulullah bercucuran darah. Dalam keadaan seperti itu, malaikat gunung, malaikat Jabal turun atas perintah Allah bersama malaikat Jibril, kemudian menanyakan, wahai Rasulullah, aku telah diizinkan untuk membalikkan gunung Jabal Qais untuk ditimpakan kepada penduduk Taif atas seizinmu. Tapi Rasulullah mengatakan, tidak. Justru aku mengharapkan putra-putra mereka nanti akan menjadi panji-panji Islam, penerus agama Islam, menjadi panji-panji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak pernah memiliki akhlak, tidak pernah memiliki sifat pendendam. Rasulullah selalu berusaha memaafkan terhadap apapun kesalahan orang lain, meskipun kesalahan itu fatal. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara akhlak kepada sesama manusia, dan kita mencari referensi dari akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW, terlalu banyak akhlak-akhlak baiknya Rasulullah. Setidaknya satu itu tadi kita pegang, bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah mendendam kepada siapapun dan memberikan maaf kepada siapapun. Tawanan-tawanan perang di zaman perang Islam, di zaman Rasulullah SAW, tidak ada satupun kemudian yang dianiaya. Jangankan dibunuh, jangankan dianiaya. Mereka semua mendapatkan kenikmatan, mendapatkan makan yang lebih baik daripada umat Islam pada waktu itu. Tawanan-tawanan perang pada waktu perang yang dipimpin oleh Rasulullah, tidak ada tawanan yang dianiaya ataupun dibunuh, justru malah dimuliakan. Kecuali tawanan-tawanan perang yang memang sangat membahayakan orang Islam, semisal panglima perangnya, yaitu dieksekusi. Tapi orang-orang yang tidak terlalu urgent, maka mereka sangat dimuliakan oleh umat Islam pada waktu itu. Akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kalau akhlak yang harus kita teladani kepada Rasulullah di zaman sekarang ini itu adalah, ibu-ibu, adalah akhlak dalam berbicara. Lidah tidak bertulang, jari tidak henti untuk memberikan komentar. Ingat ibu-ibu, tulisan itu adalah min ahadil lisanen. Yang namanya tulisan itu adalah satu di antara dua bibir yang kita punya. Dalam artian, tulisan yang kita tuliskan, ketikan yang kita ketikkan, itu semua pertanggungjawabannya sama dengan mulut yang kita gunakan untuk berbicara. Kalau kita tidak boleh untuk berkata kotor, maka kita pun juga tidak boleh mengomentari dengan ketikan-ketikan kotor. Kalau mulut kita itu tidak boleh mengadu domba pada orang lain,
maka tulisan kita pun tidak boleh menyebabkan orang lain bertikai. Maka yang sangat kita hindari, yang sangat perlu kita jadikan perhatian adalah gimana interaksi kita, ucapan-ucapan kita yang berbentuk ketikan, berbentuk postingan yang tersebar di media sosial, ibu-ibu. Sekarang semuanya sudah serba medsos. Sekarang semuanya sudah serba dunia maya. Semuanya Instagram, semuanya Facebookan, semuanya TikTokan, semuanya komentar-komentar, semuanya nge-like, semuanya dislike, dan yang lain sebagainya. Maka yang perlu diperhatikan adalah satu itu tadi, bahwasanya tulisan itu min ahadil lisanen, bahwasanya tulisan itu tidak ubahnya sama dengan yang namanya lisan. Lisan dimintai pertanggungjawaban, tulisan pun juga dimintai pertanggungjawaban. Maka ayo kita lebih berhati-hati dalam bermedia sosial, ibu. Kita lebih berhati-hati dalam berkomentar terhadap suatu kejadian apapun, baik yang menimpa orang-orang tokoh-tokoh yang ada di negara kita, ataupun yang menimpa terhadap tetangga-tetangga kita, story-story tetangga kita. Jangan mudah untuk mengomentari hal-hal yang tidak baik. Begitu pula postingan-postingan kita, jangan mudah untuk memposting sesuatu hal meskipun itu fakta dan benar adanya, akan tetapi menyebabkan kegaduhan, akan tetapi menyebabkan orang lain bertikai. Kebenaran itu, ibu-ibu, terkadang bisa disalahpahami oleh orang lain. Kebenaran itu, ibu-ibu, terkadang tidak bisa diterima oleh orang lain. Kita ngaji, belum tentu semua orang itu suka, ibu-ibu. Padahal ngaji itu bener nggak? Bener. Fakta apa nggak? Fakta. Tapi masih ada aja orang yang nyinyir. Masih ada aja orang yang nggak seneng dengan pengajian kita, dengan rutinitas kita. Ibu-ibu senengnya ngaji, tapi nggak mau ngamalin apa yang dikaji. Ada aja orang yang ngomong seperti itu. Ibu-ibu ngaji ninggalin anak, anaknya diurusin, jangan berangkat ngaji mulu. Ada aja orang yang kayak gitu. Padahal ngaji itu jelas baik. Ngaji itu jelas baik. Hukum asalnya mengaji itu baik, tapi karena di hadapan orang-orang yang tidak suka dengan kita, maka sebaik apapun apa yang kita lakukan akan menjadi tidak baik di mata mereka. Maka jangan mudah memposting sesuatu hal yang mungkin menyebabkan orang lain tidak suka, mungkin menyebabkan orang lain itu mencibir kita. Lebih baik kenikmatan yang kita dapatkan, kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin, tidak perlu kita posting kemana-mana. Begitu pula ketika kita melihat ada nikmat yang mengarah kepada orang lain, ada nikmat yang diberikan kepada orang lain, maka jangan sedikit pun kita mengomentari sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Kalau ada orang habis beli mobil, alhamdulillahirabbil alamin, dia komen aja alhamdulillahirabbil alamin, barakallah, mudah-mudahan berkah Bu, mudah-mudahan berkah Pak, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak perlu kemudian dikomentari yang aneh-aneh. Ingat ibu-ibu, tulisan kita termasuk dari lisan kita. Tulisan kita akan dipertanggungjawabkan sebagaimana lisan kita. Banyak orang yang pendiam, tidak pernah berinteraksi, tapi ketika membuat tulisannya nyelekit banget. Ada orang yang diem aja kalau pas waktu kumpul-kumpul, ada orang yang pendiam waktu kumpul-kumpul. Tapi kalau komen ke tetangganya, naudzubillah min dzalik, pedesnya minta ampun. Lah maka ini ibu-ibu harus kita pahami bahwasanya berkomentar di media sosial, berkomentar di story WA, atau berkomentar di grup atau apapun itu semua mencerminkan akhlak kita kepada sesama manusia, di mana akhlak itu adalah buah dari yang namanya ilmu yang kita punya. Maka ayo, saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak ibu-ibu sekalian, ayo kita berusaha memperbaiki akhlak kita,
memperbaiki akhlak kita kepada Allah, memperbaiki akhlak kita kepada sesama manusia, supaya ilmu yang kita dapatkan, supaya ilmu yang kita cari dan yang kita dapatkan benar-benar menjadi ilmu yang barokah, benar-benar menjadi ilmu yang bisa menuntun kita ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian apa yang kita sampaikan pada kajian pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan dengan kajian kita ini, dengan rutinan kita ini, rutinan pembacaan Al-Quran, rutinan dzikir, rutinan sholawat, rutinan pengajian, bisa menjaga diri kita, bisa menjaga suami-suami kita, bisa menjaga anak-anak kita, bisa menjaga saudara-saudara kita dari segala kekufuran yang ada, dari segala kekufuran nikmat yang ada, dari segala syirik dan munafik yang ada, dari segala kemaksiatan yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, bisa membuat adem, ayem, tentrem, rukun bagi tetangga-tetangga kita, bagi masyarakat kita, dan mudah-mudahan benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.